Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ririn Aminatun Solikah dengan NIM 209230006. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengembangan 4D dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning atau biasanya disingkat dengan PBL untuk meningkatkan keterampilan ejaan siswa kelas 10 menggunakan Google Docs. Pada tahap define atau pendefinisian awal, di sini saya mengambil yang pertama itu siswa masih sering melakukan kesalahan menggunakan huruf kapital dan tanda baca. Misalnya di sini itu saya menuliskan kata Dita tinggal di Surabaya. Nah, seharusnya kata Dita itu kan D-nya harusnya kapital. Nah, Surabaya itu juga S-nya seharusnya kapital. Namun, beberapa siswa itu terkadang sering menuliskan nama orang atau nama tempat itu tidak menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua, kesalahan kecil bisa berdampak pada keterampilan menulis siswa dalam membuat kalimat. Terus yang selanjutnya, kesalahan yang ketiga itu tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tanda baca dan huruf kapital terhadap keterampilan menulis kalimat dengan rancangan 4D. Selanjutnya, pada tahap desain atau perancangan, yaitu membuat rancangan awal produknya. Yang pertama itu merumuskan tes atau instrumen bisa berupa pertanyaan dalam bentuk soal pilihan ganda atau soal berupa uraian. Nah, yang kedua itu membuat lembar kerja siswa yang berisi contoh kalimat dengan kesalahan ejaan. Lalu menyuruh siswa untuk memperbaiki kesalahan pada kalimat tersebut. Yang terakhir itu memanfaatkan penggunaan Google Docs untuk menulis sekaligus memanfaatkan fitur pengecekan otomatis huruf kapital dan juga tanda baca. Selanjutnya, untuk tahap yang ketiga yaitu development. Di sini itu fokus pada penyempurnaan dan uji coba produk. Yang pertama itu melakukan validasi ahli. Nah, ahli yang dimaksud di sini itu bisa dilakukan oleh guru ataupun dosen. Yang kedua, melakukan revisi 1, yaitu proses perbaikan menurut masukan dari ahli tersebut. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu diuji cobakan pada kelompok kecil terdiri dari 5-6 siswa untuk melihat kepraktisannya. Selanjutnya itu tahap keempat ada revisi 2, yaitu produk disempurnakan berdasarkan temuan dari uji coba siswa. Nah, output dari tahap ini yaitu berupa produk final yang valid menurut ahli, guru dan juga dosen tadi, dan juga praktis siswa, yaitu menurut siswa. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu disseminate atau penyebaran. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mengukur efektivitas produk yang dikembangkan. Metode yang saya gunakan yaitu one group pretest dan post test design. Artinya hanya ada satu kelompok siswa yang diujikan pada tahap tersebut. Nah, mereka akan diberikan perlakuan sebelum dan sesudah menggunakan alat tersebut, lalu akan dilihat hasil pada akhirnya itu terdapat intensitas yang signifikan pada hasil belajar siswa atau tidak. Langkah atau step selanjutnya yaitu yang pertama itu mengukur menggunakan pretest, yaitu mengukur kemampuan awal siswa. Terus yang kedua, perlakuan atau treatment untuk melaksanakan pembelajaran dengan produk yang telah dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu post test, digunakan untuk mengukur kemampuan akhir siswa setelah diperlakukan awal. Nah, analisis
Data digunakan untuk membandingkan hasil pretest dan posttest untuk melihat apakah ada peningkatan yang signifikan antara siswa yang sudah diberi perlakuan dan siswa yang belum diberi perlakuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.